Termasuk mega gaga pak nak tengok ko mata dini jampang. Termasuk pakaian yang disimpan di luar rumah itu ndak boleh. Maka dia tahu riolo dena wadi mapa bani sesatai saliwa memang maka kami pemali. Karena dia tidak tahu apakah haram, makruh atau bagaimana. Maka kami pemali betul kan nama ja. Jadi itu tahu riolo dena kada bid'ah. Dena kada musyrik agak boleh pemali. Halus. Pemali itu mewakili 3 hukum. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi membawa mudarat. Angka jana, keyasan, papa beni waju seliwa bola. Jin pembawa penyakit sudah masuk dan bahayanya agak. Biasa tuh nggak tahu pak mate, mapat dia rona. Maka dah mapat di nirona pole WC atau pole agan mapat dia rona, majana seding kemudian meninggal. Itu jin pembawa penyakit yang tinggal di pakaian. Dia tu nak kada jalalo mu pakai wajujue purem pak beni saliwa, kode mu selesai tem. Itu pantangan. Ya ini baik terutama makun raya itu. Yang ada nama rako sasana taruh banyak tuh. Nah itu ndak boleh. Termasuk kan sandar di daun pintu itu ndak boleh. Sandre kodo pintu magai 2 bahayana. Yang pertama menolak rezeki. Yang kedua ya kunakan nilasa utawa ya tu maraji burai. Susah diobati. Ya kunaru ya mite dena pajah. Itu to sandre kodo pintu dan menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengutip dalam kitabnya, dalam kitab Akhlaqul Ibadin. Itu kan jelas. Jadi itu bahayana Pak. Arwatu agak jama-jama ngajak lalu terjamin. Termasuk itu tadi sandar di daun pintu, membuka jendela sesudah sholat asar. Karena itu mengundang jin datang ke rumah. Makanya sesudah asar itu ditutup. Supaya jin tidak masuk ke rumah. Komitui sebelah kiri na aras monro mimbar na nabita. Yang di sebelah kanan aras itu mimbarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, termasuk Sayyidina Ali yang pernah bertanya itu, ya Rasulullah, kenapa mimbarmu berada di sebelah kiri, di sisi kiri aras? Padahal di sisi kiri itu kan jalan masuk ke neraka. Untuk di sisi kanan itu jalan masuk ke surga. Magi nokoro mimbarata ya Rasulullah. Agar nasa nabita, betul. Memang saya meminta kepada Allah supaya mimbarku diletakkan di sebelah kiri aras. Nasabak magai, ia ko angkai malaikat rendrengi umatku melo patame ranaka, maka saya akan turun dari mimbarku dan menahan dia, meminta kepada Allah supaya dia diampuni dan bisa masuk ke dalam surga. Itu barakatna nabita. Ya itu ampai ulama kita menjelaskan itu agar nasam magi nabita nano poloko mimbarakna. Kemudian dia bersujud kepada Allah, minta orang ini diampuni, napa itimbang ia sujud na nabita di matana ni decenna. Itulah makna kalimat wassarafa wad darajata aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Yana tu nak kada nabita ni ini kita mangkalingai bange na bali wi tu bange, kemudian membaca doa sesudah asan, dia akan mendapatkan syafaatku. Itulah hakikatnya. Maka tahu rogilada ya tuh kau bangi tena dena bali bangi rogilada yang justru lebih rugi dari itu nareko purek batau na dena baca doa sesudah asan. Pak mega tahu tuh Pak Bapak basilalung la ilaha illallah Allahu akbar sudah la ilaha oi atau jeta jamuko ha tapi dia tahu kagak tahu maka dai mantasapi ya tuh bangi panguli ya ko muli tawe tajangi ya dia ko pura ko bang aja mulan sukama ina tunakala likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini tungka palawangan nak bangi sibak kamae angka 2 rakaat sampai sunnah. Nah itu jadi aja tulan sukama maka nama ngeribi tetap kena hadis itu. Bahkan ada ulama membagi 2 hadis itu, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi liman sya'ah. Hadis ini ada ulama mengatakan bukan masuk pada sholat sunnah sebelum maghrib. Sholat sunnah maghrib, rawatibnya bukan, tapi ini masuk sebelum masuknya waktu maghrib.
Kegayasang na reko angkat utama masiye, na de panatama mengaribie, dia melaksanakan sholat sunat. Itu dibolehkan. Inilah makna sallu qabla maghribi. Itu 3 kali Nabi mengulang. Ada yang menganggap itu bukan hadis sholat sunat. Nah sebab magai, ia ko hadisa na palawangan na pangi sibakamay manasangka likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Tidak mungkin hadis ini double. Nasabak memang angka 5 waktu na pemalian Nabi tato masampajang. Nomor sidi pas juju matan nasoy. Apa itu loroi maliwa pina pertama loroi, kemudian imun rina sarai, kemudian yang ketiga riwatu macalak na matan nasoegang kalabusi sana, yang keempat imun rina subuh, yang kelima riwatu mubak na matan nasoegang ka menrek na sirapah. Itu 5 yang tidak dibolehkan kita sholat pada 5 waktu itu. Tapi tak bagi pendapat na tau pandrite engka makada sampajade ini gaga sabana. Angka tahu makada sampajang ya ko angka sabana tidak masalah, tapi aku dega sabana tidak boleh kesal sampajang sunat taubat tidak boleh. Imun rina sarai dena wading. Bahkan Imam Tasyafi itu mengatakan dena wading mas sampajat tomate tawe imun rina sarai. Tasyafi. Dena wading itu mas sampajat tomate imun rina sarai. Jadi komeki mas sampajat tomate kong ka tomate melam mak ko pura sarai asam pajat tomate kijolo napa mas sampajang sarai. Untuk lebih aman itu ke Syafi'i. Tapi ya ko Imam Malik Abu Hanifah tidak masalah. Makiro. Jadi ya ko pendapat ya natu nak guru takali siden dari ko cia ko mapangewang asam pajat tomate ko jolo napa masam pajang asara. Dia mau pangewang. Apa ya ko pure asara yang kana dia napa labai. Itu. Jadi begitu. Yo po Abu Hanifah kak dia metonanan gak isam pajang. Maka memetomi 2 ul janasah. Ya natu ampai maka Abu Hanifah namo dia to mak jenne wad ditoto masam pajat tomate. 2 ul janasah. Jadi dia nama mencaji wajib jenne ekonomi masam pajat tomate. Wa menurut Abu Hanifah maka ini sunnah hukumnya. Magai nasabak nangga itannya sempajang maka demi metomi 2 ul janasah. Apa itu nasa sempajangnya 10 talur rokona angkat rokok angkat suju nia sempajat tomate degar rokok nak kata beret di bawang. Tapi dibantah oleh ulama, jumhur ulama mengatakan sholat itu diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Nia sempajat tomate ipa mulai kata beret itu tutup dari salam. Itu jadi yuk itu yaitu ampai tau pandritata maka ada wajibnya sampajangnya 5 mi Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, berselang ya ku baca 5 mi itu. Jadi wajibnya sampajangnya ku baca 5 mi Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, Syahada, Salawat, berselang ini tuh wajib baca. Ya roleannya gerakan nama nih. Rokok wajib, suju wajib, duduk di antara 2 suju wajib. Tapi ya kau bicara baca itu hanya 5. Ya kau nggak tahu dia nasampajang kau kampus maka ada dewa pelai bacaan nasampajang suruh lo kuyaknya Pak Guru 5 miman nih nasampajang. Ya kau rokok ya jangan kata baca kau dia kata apa lah rokok bawah nih. Ya kau melo yang kata baca kerba meni ini menipung itu ada kacau gampangnya tuh. Ya tidak ada memang Pak. Makanya ulama fikih itu sepakat yang wajib itu rukuknya, bacaannya sunnah. Tumaknina itu masuk wajib, at-tartib juga masuk wajib. Ya kau baca 5 Allahu Akbar, Fatihah, Syahadah, Salawat. Kau tahiyat, tahiyat pamulangnya kan sunnah, nih tahiyat kedua wajib. Kemudian salam ke kanan itu yang wajib, salam ke kiri itu sudah sunnah. Makanya megampal ada. Maka dari dewa pelai Pak Ustaz siaga rekaan naloroi bang kegampal lo bani mah berjamaah ya nak kampak na pui mah kampak toni insyaallah macam itu dia kan gampang itu ya dia gagal asangnya itu maka dia na sempajate na sempade ni sang bacaan mah boncok lah dak. Itu pentingnya ya miko ciame mangijama ya mawatang. Itu jadi ini penting saya wasiatkan. Kemudian iron nabi Bapak Ibu sekalian memang syafaatnya ada 2. Angka yasas syafaat khusus. Orang-orang tertentu dikasih angka tuh syafaat umum. Jadi angka tuh don rupa meto. Kira tuh ya syafaat khusus saya buka di beberapa penjelasan atau pandita nomor sidi orang yang pernah bermimpi ketemu Nabi itu dikasih syafaat khusus. Angka amalia napa guru-guru yang menulis rotibul atas itu maka daya komeki manipisi runtuk Nabi salah satu amalannya aja tuh masyarakat jenne patapulesona. Kemudian yang kedua aja nato macai jangan jengkel dan susah. Aja tuh macai gang ke patapulesona menahan emosi.
kondisi hati itu dijaga. Ya. Di mega kapata puluh macam sesok. Jadi bisa tidak marah selama 40 hari. Itu sampai patareka yang katu makotu magatu bocok selama 40 hari tidak tinggalkan rumah. Ya boleh mas sempajat tamamukuri lalu. Itu tafakur kemudian zikir. Denasu. Nanti waktu sholat lagi baru ke masjid, selesai dari masjid kembali lagi. Bahkan angka lalu dia nasalai bola selama 40 hari. Karena masih menganggap sholat berjamaah di masjid itu adalah bukan fardu ain, tapi dia adalah fardu kifayah. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan sunnah muakkadah. Jadi kadang-kala ini tidak mau dibahas orang, sebab mega tahu menjadi masalah. Nanggai maka remaja nang kalai mak berjamaah ku masjid sunnah. Itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah muakkad. Bukan masuk dalam kategori wajib. Cuma Abu Hanifah itu yang mengatakan wajib. Nah, itu. Jadi memang dari situlah dia tinggal. Tapi ya ko iya makanya aku tolong masjid. Sebab barakana mapa mulai majenne aku boleh na tolong memang masjid barakah memang itu. Iya ni ko kuy masjid majenne rogi ki. Ada rogi ki. Apa iya tu tahu majenne aku boleh na palaw masjid lay bangungan ibolok kilalan na surga. Nah, itu kanjana. Pada miti apa? Uboti ya. Ya nang katau masumbang ko masigi WC gi yakibua, age gi yakibua nasumbang ko masigi, namode na sampajang tetang ka bolana ko suruga. Namode na sampajang. Ya nang katau masumbang ko masigi ba tetang ka bolana ko suruga. Maka dia na sampajang, namode na sampajang. Demi na tama. Kan makanami nabi taban Allahu lahu baitan fil jannah. Lai bangungan istana kilalan na suruga. Iya. Tapi sampajangnya kan kunci na suruga. Iya ko masumbang na dia na sampajang angka bolana. Tapi sabar lagi dia tetama. Makin jadi tabahangi. Makanya kadang-kala hadis itu Pak begitu. Ya itu nama dari bangsane Gus Dur, Profesor Dr. Akil Surati itu kan biasa berkata begitu. Maka cuma kadang tahu dia nada api pikir-pikir. Termasuk maka dia nang katau masogo si batawi sogo melo manci kepala desa nasogo melo manci anggota dewan nasogo dia nama dosa tuh. Tahu masogo itu sogo dia nama dosa. Memang tidak ada hadis yang mengatakan berdosa. Maka memetomi hadis rasi wal murtasib binan tahu masogo si batawi sogo pada tamaranaka dia itu nama dosa. Kan begitu. Cuma jelas kaplina. Jadi kadang-kadang kan ya ronala tele leco ada cuma kada dia namanya jelaskan supaya malah sauluki. Makiro, ya kau yang kelinga sapinta sode tope nama rodosa, tapi kau masuk, iya memang deh. Tapi janji tak merenaka, magina neraka karena di situ begitu besarnya dosanya sehingga langsung neraka lepodang. Ya kau maka dema dosa, di mau bertobat. Makiro, makanya ini penting saya sampaikan. Jadi dalam agama itu memang kadang begitu Pak. Angka masalah-masalah itu. Makanya komeki lolongan syafaat Nabi itu yang pertama, seakan bisa bermimpi ketemu Nabi. Salah satu amalan itu yang itu tadi berwudu dengan tidak istilahnya menjaga emosi selama 40 hari. Kemudian yang kedua tanrana. Iya komat dangu ido cile tahu berdengung tanra itu. Itu hadis Nabi. Siapa yang berdengung telinga kanannya, maka orang itu saya sebutkan namanya di hadapan para jamaah malaikat yang agung. Malaikat itu semuanya bertasbih hingga tembus ke telinganya. Itu sampai komat dengo itu cilet tahu dilarang kita untuk menutup. Kalau telinga kanan kecuali kiri, ya kok kanan aja tertutup. Biarkan dia berdengung, kemudian berdoalah kepada Allah untuk kebaikan. Itu isyarat itu. Biasa mak dengo do cilet tahu tato? Biasa tahu macilake itu kode nang kana dengo do cilet tahu. Berarti dia nang kan dirampok ko nabi itu. Iya. Ya nak dengo do cilet memang dari dalam itu langsung berdengung. Dan itu ringan. Ya kau makiro langsung berdoa. Di situ juga sebenarnya tempat doa mustajabah. Ini tuh nak kada tahu tajangi ke gawat tu narampe ko nabitan ilodong aku malaikat ilodon. Itu maksudnya. Kau mak dengar do cile tahu cinampe tu berdoalah sebelum berhenti berdengung. Yo pui di kadap. Apa ya roh? Jangan.
aja tertutup, langsung berdoa, biarkan dia berdengung, karena itu tasbihnya malaikat sehingga ruh itu bertasbih. Maka itu, jadi itu penjelasan para ulama kita, dan itu hadis Nabi. Jadi sembara, kecuali telinga kiri ditutup, iya pakai ditutup, jangan telunjuk. Pak Jalo ini pakai tenrek, iya malibu yolo, itu ditindis masuk. Kemudian dibaca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim. Itu musibah, bala. Jadi itu ditulis dalam beberapa kitab-kitab hikmah. Makanya itu Topan Riterio Pak, memang saya mengatakan beliau mereka itu guru-guru kita adalah wali Allah. Wali memang tuh. Mengagai tidak mungkin dia dapat ilmu seperti itu kalau bukan wali. Dia tidak mungkin. Itu ilmu laduni itu yang dikasih. Tapi dia nak menerima kokoh ilmu Facebook. Ya, ilmu YouTubiah. YouTube, ilmu TikTok. Nah, yang mana mir? Ilmu Instagram, ilmu Google, mana dipakai? Ulama dulu itu tidak. Dia bersihkan hatinya, kemudian Allah menurunkan hikmah. Itu zikirnya kuat. Kinrimala pendapat atau matot tariolo maka dia kongka anak-anak mapat diwatam. Ala kowe masam-masam memubul orang iposina, napaya roe malam mu pinungan supaya pagi mapat diwatam. Kinrimala daleleyan. Siapa yang ngajari? Nanti tahun 2000 ini baru ditemukan bahwa plasenta itu adalah obat. Dan pusar seorang itu selnya tidak pernah mati. Makanya kagak kotuposi ekuigesai lain-lain memang. Dan itulah sebenarnya ujung saraf. Dan ternyata itu adalah obat. Makanya sekarang ada namanya bank plasenta itu di London. 83 juta kalau tidak salah dibayar. Baru bisa dibawa 23 juta iwaja, kemudian itu plasenta disimpan di suhu minus 1900 derajat, hanya London yang punya. Jadi tapi karena kan netes taruh, tinggal itu diambil, digunting, kemudian direndam ke air hangat, baru-baru menjadi kuning, baru diminum. Ya ketos taruh talung ngesumina wadi joka pemang. Itu obat plasenta itu. Agak sena posi ya, posi loloy. Kau tak denai posi anak itu biasa teman tadi nak ben. Karena memang itu ternyata obat. Nih ke Pak Guru, tidak mungkin dia tahu kalau bukan ilmu tingkat tinggi. Apa dia pegaga dokter Pak Guru? Imunri menina runtui peneliti itu. Makanya orang tua dulu itu hebat sekali ilmunya. Termasuk mega gagap anak tengok kok mata di jampang, termasuk pakaian yang disimpan di luar rumah itu tidak boleh. Maka dia tahu riolo dena wadi mapa bani sesatai saliwa memang maka kami pemali karena dia tidak tahu apakah haram makruh atau bagaimana. Maka kami pemali betul nama ja. Itu jadi itu tahu riolo dena kada bid'ah, dena kada musyrik agak boleh pemali halus. Pemali itu mewakili 3 hukum. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi membawa mudarat. Angka jana, keyasan, papa benih waju-waju seliwa bola. Jin pembawa penyakit sudah masuk dan bahayanya agak. Biasa tuh nggak tahu Pak Mate, mapat diarona. Maka dah mapat di niarona pole WC atau pole agan mapat diarona, majana seding kemudian meninggal. Itu jin pembawa penyakit yang tinggal di pakaian. Dia nanti nak ada jalalo mau pakai wajujue pura mau pak benih saliwa, kode mau selesai pem. Itu pantangan. Ya ini baik kok. Terutama makun raya itu. Yang ada nama rako sasana taruh banyak tuh. Nah itu tidak boleh. Termasuk kan sandal di daun pintu itu tidak boleh. Sandre kodo pintu magai 2 bahayana. Yang pertama menolak rezeki. Yang kedua ya kunakan nelasa utawa itu marah jiburai. Susah diobati. Ya kunaru ya mite dena paja. Itu to sandre kodo pintu dan menolak rezeki selama 40 hari. Itu hadis. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mengutip dalam kitabnya, dalam kitab Akhlaqul Ibanin. Itu kan jelas. Jadi itu bahayana Pak. Arwatu aga jama-jama ngajalalu tajamai. Termasuk itu tadi sandar di daun pintu, membuka jendela sesudah sholat asar. Karena itu mengundang jin datang ke rumah. Makanya sesudah asar itu ditutup. Supaya jin tidak masuk ke rumah. Kemudian jangan menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Matangangi pakai baju jin yang dulu ke itu pantangan. Termasuk kong anak itu jatuh dari
Caming okewan atau jangan. Sampai sekarang orang tidak temukan. Karena kenapa? Yang dia cari itu ilmu medis. Padahal itu ilmu jin. Ummi Sibyan itu ketika lurus dengan cermin, dia tidak bisa mengganggu anak. Makanya taruh kewan atau jangan. Nah sebaya tuh Ummi Sibyan itu ada di cicak. Yana tuh ampai cicak. Nah suruh Nabi tabunuh. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 200 hasanat. 200 apalanna. Jadi komeki mega pelata, sapaki cicak teteh. Tapi cicak mi bampah. Kalau 2 kali dipukul kemudian mati, itu berkurang pahalanya. Saya pernah tanya guru tak, magi na kurang. Maka dari situlah Islam membolehkan dibunuh tapi jangan menyiksa. Itu hikmahnya. Itu sampai termasuk Pak Gere denawa di makunru bangkuna. Supaya tidak menyiksa binatang. Nah tiatu nabi ya asa pisoi okutu sadena numeloi gere. Enggak apa tu iman asa. Pada pepe. Itu tidak boleh. Bahkan Nabi itu marah ketika ada binatang yang disembelih, yang lain itu melihat. Jangan. Terutama kau makaroba kita. Dari lah dari gere ini kau kamu pita toko cide lalala mata nami tesiban negere. Itu tidak boleh. Nabi mengatakan jangan engkau menyiksa binatang 2 kali. Itu kasih sayang Nabi tinggi. Makanya kau ya kau tok karobangnya pak lo podame manite bang mana kau tulu si semaripu kau. Pokoknya ripu mana nih? Pak kesemangi mau ripu. Ya kau selesai ini mau ripu. Napa kima pamu lama gere. Supaya kenapa? Dena itu ya. Mereka apa sapi lalala mata namite si bana makoi gere. Itu ndak boleh. Padahal melo ni uno gagai itu kasih sayangnya Nabi masih memerintahkan kita untuk berkasih sayang. Itu ndak boleh. Tapi ya kok kita saupu itu beda. Maka dia guru tayanang katau magere saping naita togi nama selang ya to gaga itu denule malunra dagina tu. Kecuali mau lengi huwai mau bolorang. Kasih air kemudian siram. Makanya itu nangka istilah maka ada jeneki. Padahal dia ini jeneki distabilkan. Pada mikong kamanu ilalung napaitikang na langsung igere jambat-jambat itu kunandri. Kenapa? Karena virus bakteri yang dalam tubuhnya karena panas itu menjalar dan itulah yang membuat penyakit. Tapi ya kona rica itu kembali stabil. Ah, iya tu ampai rata-rata manu eriolo ilalung minapaitikang silalungi makanya nasuri bolo iwe. Itu ilmu yang luar biasa Pak Bu. Tapi kadang kita tidak temukan. Cuma memang salah-salah ngidi. Maka dami ijeneki tapi 2 maknanya. Betul kan na podangi Pak Gere maka dapura ko mak jenne mumelo mak Gere. Pak Mega tu Pak Gere manu ena jenne kinapa le na de nak jenne. Makanya dalam masalah-masalah agama itu banyak hal-hal yang sebenarnya baru terungkap hari ini. Itu ilmu agama, tapi sekarang dianggap biasa. Nah, sama dia dirisangnya sama kemana sih asang? Ya rumah istilah tadi, angka mana sih? Itu di mana di? Padahal di situ ada hakikat di situ. Mau enggak? Nape tomato tadi lo matandre pak disangan nah. Ya tomato pak, nah intermite ini saya makan dong makwai. Dan dari situ ilmu saya dapat. Dan ternyata saya buka di YouTube itu angka cara mana guru Tamali Belawa almarhum almaghfurlah. Tanra na tawede na wadi si bawa jokah angkah. Maka daya nang katau marani salah-salah aja musi dangkangang nakalasyak ko. Itu nang katau buku ingat nama tandra kala-kalasin na tuh. Iya, kan begitu. Nang katau mapalisu anina na lari layawa ya kong kagaga na leko aja mo mario apa nala tu pe mamatu. Iya, nang katau malampe amputu na pacandring tuh. Nang katau malak baro na masaga tuh. Nang katau malampe isin na nama palu capak na lelewali aja masela ko si joka ko magay masoko manre tuh dia na liwasagyo. Itu jadi angka mana tuh kemana narampe guruta dan dari situ kan ulama bahas itu. Jadi itu sampai makara kayak matandre metipak disangan na tawere pandri tata karena ilmunya langsung barakana termasuk guru tak Abdul Rahman Ambodale karena keramahnya itu angka bunga ko Pak Munrina Pesasiwa ada di situ masjid Jamiatul Khairiyah angka bunga ko Monri saya dikasih tahu langsung jamaahnya. Kemudian ada juga kamuri na guru tak Romon Romopa udah nggak kadang ka korobu Pak Ustaz luca wena macela
Kemudian mapajeh sudah lebih 2 tahun denang kepurana nak kete dega malewena. Nak bisa kaje nih. Namu ya bisa kaje malang ngoto. Asaba wetasi. Lawi guru tokoro na micui mi. Na micui ba mi guru tanapa na tutu nak kada baje pimo alewena. Latu ya sui macino wena kemudian tade pajena padahal bungo koro sida pe mo paje mana. Ya ro bawa de purena micui guru ta. Itu barakana. Dan itu saksi mata banyak. Henry Poleyero itu karamahnya ulama. Tahu penderita. Lawi guru tamacaramu ke Manado. Saya pernah ketemu ini dia di Makassar ini. Lai mantra guru tamacaramu ke Manado. Matangangi makapala aju na lepo aju kawa kapala sabo. Tama wae masolo. Masih lemana teh maka datangi lopi. Lalu ni mala pelampung kan ni mala cari-carena maka di guru tama koko. Nalami saruban na guru tana salepange. Na lokongi na pena dempar lokoro deto na lo lapakat na dempar bami lokoro masolo na patatutu ya ro sarubange tutu ina pakete lopil letu Manado no mana mani padumpangi na panala saruban na guruta makilero na si bangi de na marica saruban na guruta. Itu karamahnya ulama. Jadi sampai babu setiap ke Makassar pasti lepang aku kiburu na guruta. Itu karena makam wali. Lepa baca ngipati, aku perlu baca pati, minta doa. Aga ilau, akada bamu ki epo, talenga kasi baraka, talengi baraka, bija-bijaku si baka turunaku pada baraka angkai talengi tau pandrita. Itu namanya bertawassul. Jadi kau makadaki opo nganu pas salama ka, itu jadi masalah. Tawassut asan itu. Itu ndak boleh. Ira tu me kada zaman neneta, oh ndak upa, kenapa mau perepa bai dia? Aja mau kayak suka ngaji mula saya. Ai tahu malas satu iya tuh. Anak tahu mati melo makai tahu tuh. Itu keliru, makanya kita diminta untuk menziarahi makam para wali, menziarahi makam orang-orang alim, kemudian kita minta kepada Allah keberkahan sebagaimana yang diberikan orang itu. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, bukan siratal malaikat, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Lalanna tamulengi papedalle. Itu dalilnya jelas Pak dalam suratul Fatihah. Makanya bertawassul ke ulama itu perintah. Nabi lagi waktu nami pameraja kan singgah di Baitulahmi itu, kemudian ke Bukit Tursina kan singgah di situ sholat. Maka itu bertawassul. Itu kalau orang pahami itu luar biasa. Makanya kalau kita siareki burun di sini guru ta kali Pak Baja dekat. Mencilaka ki kupure malepat tena deta lo koros siarewi. Ya bacakan suratul Fatihah kemudian berdoa pada miko tolo mas. Enggak tahu lete bola baru toh. Enggak tahu lete bola baru tolo bola dan ini tuh kanjap pa bola na to milo do mudah-mudahan kasing kato bola aku mako kanjan. Pada mu ya tuh. Kotolo ki buru enak pato maka dah mudah-mudahan kasih talenga baraka po pada baraka angkai talengnya baraka aga berkah kewalian berkah ilmu yang luar biasa itu yang kita minta. Tapi akadaki berikan talenga baraka anak-anak dan keturunanku. Aja tak ada bami anakku pertama tu apa tu? Makanya doanya para nabi itu ikutkan keturunan. Ya Allah berkahi kami, anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami. Nah, yaitu ilo dongeng ya poh apa madari toko ya poh jaji. Nah, deceng. Nah, cuma memang saya kemarin ketemu dengan Ketua Tanfizia Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, Bapak Profesor Dr. Muhammad Tahir kayaknya namanya itu. Saya ketemu beliau dan saya dapat ilmu juga dari beliau. Dan ilmu ini memang pernah dibahas guru Taki Muda Meliti, Pak. Saya mengatakan memang para ulama kita dulu itu luar biasa. Maka dia ku wija-wija mapahang agama miku makibua ustaz. Imun rina lorong makibuai. Manca justas tuh. Ya miku munrin naisahais. Sila daki patuju itu. Dari suruh lo pesantren iyo lelatu boleh na pengantaran. Jadi memang ternyata guru tak itu. Dua onra memang Pak ya komeki makibua wija-wija madeceng pura atau sebelum subuh. Sebelum atau sesudah sholat subuh. Kemudian yang kedua sesudah sholat duhur. Ternyata memang ada hadis. Ketika engkau masuk ke kamar ibumu di siang hari maka sebelumnya ketuklah. Magi nasian datang pemandatannya malam. Di situ isyarat dari Nabi bahwa ada perbuatan di situ anak tidak boleh lihat. Itu berkat.
Ya, makanya itu kogamata luar biasa Pak Bu. Kemudian saya wasiatkan begini, ada satu ilmu Pak, saya pakai itu. Biasa walau ko guru tak kiamat senusudahlan. Aga beresalam. Salam. Di dalam Al-Quran, bagi yang hafal Quran, buka Quran surah An-Nur ayat 61 pas ujungnya. Di situ ada di ujungnya itu. Situ Allah meminta kepada kita mengucapkan salam kepada diri kita ketika masuk ke dalam rumah. Tapi ini ayat pernah dibahas dalam tafsir Isyari, itu dijelaskan ternyata kehadisan Nabi tak barakah ya Pak Boy. Maka dia nak angkat utama bolana nak beresalam, kemudian degaga tau bali beresalan. Jadi pagaga tau bali ya kongkap bali dia dipakai. Jadi aku utama boleh na tomat beresalam, na dia tu gaga tau bali beresalat langsung ta sambung. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya bamoro baca agak barakahnya. Rasulullah mengatakan rumahnya itu dia tempati dengan penuh keberkahan dan ketenangan, dan tidak akan pernah dia miskin, anak-anaknya pun tidak akan miskin. Jadi itu barakahnya itu. Jadi itu di surah An-Nur ayat 61 pas ujungnya itu. Ayat itu yang dijelaskan para ulama kita, ternyata memang hadis. Jadi ya kota maki bolata tapi dia pernah bali ya kau nggak tahu dia cuci bali, ya kau nggak tahu bali berselata itu tidak dibaca. Jadi bola lo bapak atau dia gage angkat ilalat tapi dia nangkalingan. Makanya jadi ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau dia naga bali langsung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apa lama tuh? Wasang dia tak apa lagi. Nah itu. Maka ni kaya roh assalamu alaina aleta wa ala ibadillahi sholihin. Ni kaya roh malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Yang kedua para jin muslim, jin Islam yang ada di situ. Itulah kata Nabi yang bersamaan berdoa kepada Allah supaya berkah diturunkan di tempat itu. Nah itu milodongan ni. Jadi tadi reselengi malaikat. Aleta siwa malaikat. Jadi ya bamor maponco dibacana, tapi mandarin yang lupai. Pada mia tuh mak baju sigilingannya Pak, saya pernah dapat anunya itu dari ulama. Ya kok biasa mak baju kina tak giling, mondri. Angkat tuh tahu baca Fatihah. Ya, tapi dia Pak gurungnya. Ya. Saya pernah dapat itu. Di kitab Tabaqatus Sadilatul Kubra itu ada. Di Hasina itu dia apa namanya, di Hasinatul Asrar kayaknya juga dijelaskan itu. Jadi aku sigilingan yang baju naten mondri sebelum igiring kita baca Fatihah satu kali agak barakan. Maka dia itu teh dalam 3 hari pasti dapat rezeki besar. Kada lelo popola itu gak angkat lungas soyet itu barakan. Jadi namo tu sigilingan baju dia itu na sembarang. Yo pidi mandari makirek-kirek malah kata bali. Karena dia tidak tahu doanya. Ini tapi dia Pak gurungir. Bahaya konisang kita we Pak angkat olian nah. Ada yang lain. Kalau dalam kitab hikmah itu ada 3 gunanya. Salah satu untuk rezeki, ada 2 itu memang napakai teh untuk masalah. Saya tidak kasih tahu. Iya. Jadi kung ka tahu melolo maga kumai napakai ya kuna baca ya. Dia bisa mengambil barangnya orang di dirita. Nah, iya. Kau kena baca itu ternyata itu tidak sembarang. Makanya dewa Pak gurung yang ke kamar biasa mak guru ini bahaya. Jadi jaban upodangi asal nayero bacangin Fatihah. Itu ilmu-ilmu seperti itu. Kemudian, meloni sijang nih, jolo-jolo. 5 menit mana sijang? Kurang 10 menit ona tete arwa wacarama. Sekarang kurang 15 jam 8. Makie. Yero ale malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian, memang istilahnya yolo memetuh. Makanya Nabi itu mengatakan saya diutus kuntu nabiyan. Jadi memang Nabi itu diutus sebelum Adam diciptakan. Jadi depa ni pasidi mencaji tahu Adam itu belum diciptakan, memang Nabi sudah diutus. Makanya maka mana tu pak hakiki yaitu Nabi pamulangi ri hakiki pacapurangi ri lahirannya. Jadi dia itu yang pertama. Makanya yang pertama itu adalah Nurul Muhammad. Makanya saya selalu ingatkan
sekaligus kita selalu bersalawat kepada Nabi. Onna waktu kita mahalul qiyam ketika dibaca ya ta'ala husana, memang kita diminta untuk berdiri. Magina to makadde karena Nabi itu hadir. Tapi tanya watak kalimat lahiran Nabi tak hadir. Kecuali bisa di waktu-waktu tertentu itu bisa dia hadir. Makanya kong kata makada angkai Nabi tak hadir lolo watakale itu bisa. Magai guru talagi Kiai Haji Muhammad Tahir Malapeo. Mana salin meling sampai masih na padahal puluhan tahun meninggalnya. Mana satu. Kemudian yang kedua guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru Sakumpul Martapura memberikan bantuan 1 miliar itu di Masjidil Aqsa ketika dilakukan pemblokade di tahun 2010 dan itu disaksikan langsung oleh imamnya. Imam Masjidil Aqsa mengatakan ulama ini adalah ulama wali kutub. Nah sebaya menanisan nyimah kadamate lawan Indonesia ni te fotono ko warungin aku tanang kada ini yang pernah membantu kami di Masjidil Aqsa 3 tahun yang lalu. Aga nasa ngero nasa hade salah pak kita mau tu. Maka nasa nama 10 tahun ni mati dan nasa tidak. Beliau ini. Maka dia sudah meninggal, di situ dia menangis. Baru dia mengatakan beliau ini adalah waliullah. Maka pernah itu dia berziarah tahun 2012. Dia datang ke Kalimantan, itu datang khusus. Maka dia mengatakan orang ini waliullah karena dia yang memberi bantuan ke kami dengan dana 1 miliar, tapi tidak ada orang yang bisa masuk. Kenapa dia bisa tembus blokada? Itu guru Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, pengakuan langsung dari Imam Masjidil Aqsa. Itu kan wali, tahu? Apalagi Nabi tak, itu luar biasa. Cuma kita pakai istilah sederhana, yang hadir itu Nur Muhammad. Maka mana ke Nur Nabi itu memang bisa hadir. Ya mana di sini tidak paham. Ya balongnya he. Kenapa bisa menyala di sini? Padahal pusatnya bukan di sini, ada di Bakaru, Indra, Makabela. Tapi kenapa bisa menyala? Karena kita menyambung energi masuk ke sini. Kalau energi itu diputuskan, maka dia tidak akan masuk ke sini. Walaupun jauh, kalau disambung energinya pasti masuk ke sini. Makomati itu Nabi ketika dia disalami dengan salawat Nur Muhammad, maka dia akan hadir. Karena nurnya lebih cepat daripada nur malaikat. Itulah Nur Muhammad. Makanya tuh makade nah sebangkai hadir. Makanya itu sampai dibacakannya Allahumma sholli ala, bukan itu yang dibaca, apa le? Yang dibaca itu sallallahu ala Muhammad. Kenapa itu dibaca? Karena itu fi'il madhi, bentuk lampau. Bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari kan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau fi'il madhi sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Nah sebab dia pernah jaji aliman lahiran Nabi itu salawat kineman. Nah salawat sebelum jaji aliman lahiran Nabi itu salawat Nur Muhammad. Makanya itu dia kuntu Nabi minallahi bila mim. Ada itu. Tapi itu ucapan ulama. Saya tidak mau bahas itu. Kayak makada saya itu sebenarnya bila mim. Kekero itulah Nur Muhammad. Makanya ya tupat tareka diolo na bahas manang itu sampajangnya Nur Muhammad, rahasia Nur Muhammad, watak kalebe Muhammad. Ya mana tuh na bahas. Cuma kadang-kala karena kita tidak mengerti ya biasa yang enggak sesat. Kang uluen mim, aroy ha, pinggule mim aja bedal tulisannya Muhammad. Begitu. Sampajangnya kan Muhammad, tato ngalipu rokok ha, mim sujud dal tudang maka dia kina Ahmad. Kayak matoto. Ini juga deh. Begitu. Watakalele Muhammad. Anca jangan tak boleh kendro. Tanah, angin, api. Kau boleh kiro. Api tetong, anginnya rokok. Tanah tudang, suju. Kan sama gitu. Ahmad juga bacanya. Iya betul. Bahkan 5 itu ke 1881. Ini angka Arab. Ini 1 kemudian angka 8. 18 dengan 81. 18 ditambah 81 kan 99. Tambah 1 penutup lafzul jalalallah. Alif, lam kedua huruf ha. Allahu. Makanya ini kan diletakkan di sini menurut Syafi'i. Nah, seramage di sini letak jantung. Kemudian dipertemukan asma Allah dengan lafaz. Makanya itu Imam Tasyafi kalau takdir dia simpan di sini. Dia nukuyawat. Tapi dia di sini mempertemukan rahasia dengan Nur Muhammad sekaligus mempertemukan wa nafahtu fihi min ruh. Itu kan dibahas ulama kita dulu. Cuma makokaka dena nih bahas ya kajian tentang Nur Muhammad. Dena pakai ter. Jarang-jarang ke guru tak bisa bahas itu. Ya. Cuma ya rokat dengan makoko. Ya na tunang ka dulu maka da kegay sampaja ngagay mas sampaja kegay si tongan-tongan na sampaja ya mana mo tu. Ya mi ko makade makada ro tu membalalin ro mun de gamu lolong aku de misang-isang na sampaja ngepo da bani makaran kada tukong kabelang.
Iya, rata-rata tau mak bicara make itu Pak Taudena sempajang, sapa mi poli. Kuya aja na tangkalinge bacana, sempajang bawan ni, nabita pamatu bantu ki. Nah dia kata mulai suku makanya sempajang ya, dia abadi jaji bacana makanya. Makanya gerakan makanya Allahu Akbar. Tapi yang kapak balu esa ting nah saya anu ya lese matoi nenu le suku tatato yang kah ya kotanya baca non lese peringerang ya kotanya peringerang gerakannya dena suku maka tidak ada orang yang sholat sempurna ya kau kata maka ada suku makanya batena ini itu maka tidak mungkin namun ustaz Sayyidina Ali lagi mas sempaja pak lese peringeran apa semaya kada milawi saruba ngokuna bita maka rupuhila ada saruba takada kagemu poji maka dah ini mania Rasulullah angka kudara angka maridi angka macalla angka mabolong masampajan ini suruh di masampajan kalau kau sholat dengan khusus akan kasih hadiah sisanya pun Rahmat beda selam agak nasang ditanya kau nabita warna gali nasang warna calla ya Rasulullah makin nabita dia khusus sampai jamu pak kilal sampai jamu tentu kau warna itu jadi tidak mungkin iya tidak khusus sama kami itu ya kau pura silese parewa sih pada kau mas sapi dan lari lauban reputar asistir yang penting dia lese materu pak nok itu benrang pak angkat tahu maka ada talun rekan ini Eropa talun rekan lu bawah ini kan jadi masalah makanya kalau saya tetaplah sholat walaupun belum sempurna sama kamu ya sesampai sunnah tuh ya kau tetap parimu kita semuanya kalau kita cinta kepada Nabi sempajan nah sama ya itu di newaiti Nabi tamatu ko sermon ina dina sempaja taja tatajanya lita yewai tapi ta sempajamu Nabi ta penonroi matu kayak syafaat na to makanya maka dia makomi kemampu aku ini tuh nak Nabi ta paling banyak masuk surga umatku yang bodoh itu hadis iya megata masuk surga puluh umatku tau bodoh ini maka na sabay kong kana jama dia kena dosa maka kamu jamin ya bisa ngipo kada dia tuh penawat di selesai urusan lah itu makanya kata tuh kanjana atau bodoh ya pak itu ampai natengi nabi tanegala ada pakutana aja tuh 5 kutana silelung apa magai lay harangan ni matu anu de na harang pada sirena soba itanega ustaz maka hukumna najis gajar teh manue maka laka iya ko sapi najis nah seperti dia tuh penawat di balu itu kan paman ko madari mabalu tay manu pekko dihukumna tay manu magolah tay manu lay palikaru napay balu napay liap baso itu atau bawi ay alasana asu ya selera bakoro bakoro asu pekko di kira-kira ini banyak masalah-masalah itu Pak. Ulama itu tidak dia bahas sih termasuk kan kok Syafi'i benda seperti batu merah itu batu bata itu kan ada najisnya bercampur dengan najis ketika dia dipakai membangun di masjid maka itu menjadi mutanajis kan jadi masalah tuh makanya di Jawa itu ada memang orang tidak mau pakai batu merah agak pernah pakai dia pakai bambu dia gaduina karena dia tidak mau pakai barang mutanajis jadi masalah tuh tapi nale dia cengka pendapat Abu Hanifah maka dia ro najisi ko pura itu nu pajani najisi apa alasannya ya ko tau madosi pertama ranakan itu nu laga dosana na ya ro dosa najisi berarti ko pura itu nu gagal laga najisi nah ka batu carla itu nu napai pakai tuh itu najisnya terbuang itu sebenarnya pendapat ulama banyak jadi masalah-masalah pikir itu komplit sekali Pak salah angka manu na lapo to na igere tapi manta sabi ndak boleh ya nang kagaga na kan na musibah na lupa tu 5 kwani ulu na mugere makalasi manumpe mugere na mau mugere takati haram alasannya kamu sabotase itu apa na mau dia mugere mati itu makalasi mumpe mugere jadi tidak ada pengaruhnya penyembelihan na mau mugere tetap bangkai ya nang kamanutan na lapo motor na rampa-rampa no ko tangana batel loki malingi piso tagere na mo bismillah kasi ratu de na tatay haram pemanta sapi karena alasanna na mau dia mugere mati itu makalasi mumpai mugere enggak begitu itu tapi kau Abu Hanifah dengan Imam Malik kan tidak maka Imam Malik ya mugere dua sarana selama kamu piruhna igere neko kedomopi kan kamu piruhna tuh iya berarti boleh disembeli kamu dia kupure mugere nang kamu darah miti ko bakar sembelihan na halalnya tuh karena ada pengaruhnya penyembelihan itu negara kira-kira meta pakai
Ya kui manta sapi, anak manu, kui manta anak manu, manta sapi. Ya kui tilopo, ya mamali lah. Tapi ini kan jadi masalah. Kalau kita meli ayam potong aku pasai. Nagere itu na patame darongnya na si Tandra na mati, kui mamali itu bangkai karena yang dihitung yang terakhir. Ya bukan manta sapi, na pura mugere na dia tung kapasitan Tandra itu tetap halal. Karena yang dihitung pertama. Itu kare. Hukum-hukum itu Pak berat. Itu. Sampai-sampai di MUI itu saya pernah berdebat Pak Bu. Menurut tak pernah berdebat itu. 2 pertemuan itu saya berdebat. Gara-gara mandi junub. Ya kau nggak tahu pura berhubungan badan. Na tahu mese. Ya, melo idio subuh magari. Melo idena, dia dena sempajam. Peko nih. Aja nih masalah. Kau kata nak kena penyakit asma. Pure berhubungan. Melo idio subuh magari dena na sempajam. Dena dio dena sempajam. Coba dia dia sempajam peko nih. Dari situ kan ada. Ketika sahabat Nabi terkena batu kepalanya, na tepai batu lu na repak puet. Kemudian dia sudah melakukan hubungan, kemudian mandi junub dan menyiram kepalanya karena harus basah semua rambutnya. Gara-gara itu dia meninggal. Nabi akan nasanabita. Seandainya dia cukup bertayamum, pengganti mandi, kemudian berwudu untuk sholat, itu lebih bisa menyelamatkan dia. Inilah dalil. Jadi ya ko ajak na tadio atayamu bawa nih pasele dio na pemak jene untuk masempaja makna magi nak jene karena dia masih mampu menahan kalau air wudu, hanya mandi yang tidak bisa. Tapi tau meseemnya hanya tau normal aja tuh siapa kena angkan alam dena kok ini tuh stase tepan rasai. Dan ini saya makanya kaidah itu pikir komplit sekali Pak. Termasuk itu koi di panitia masih hati-hati kita terima di ya kau tisangi di masalah aja tempat kami lalu pas salah memang iya ya kau Syafi'i Maliki kan di metode apa labai Hanafi dia apa labai Ahmad bin Hanbal dia apa labai ya na sumbangan diharang maporkas kita na pakan na sumbangan ni aja lalu mulai apa ia mulai tetap kui pape kapamatu nang kapangurus masih gini sediharan ala tu ilai pape pelupa dia tu matu kapato pah. Dia na cicang pasti kongkol iterima masalah. Yang kedua dia na tolak anu harangnya. Nomor 3 na carepe onra mapacingnya. Yang keempat dia nak baraka ibadah nanti gara-gara lena. Kapa aku tete. Ya mutarima. Manasa. Tapi kalau saya sukar dari kan sih dikena. Maka dia na demo alaiku paboto masumba madosa ko. Agak alasanna. Iya ku mualai ka dia na boto orang ni. Apa kira? Alay, apa ya kau dia mulai? Napake botol, napake minum, napake masabu-sabu, napake maporkas. Apa nih dosa? Gara-gara iko. Itu, alay, selamatkan dia, ambil uang itu. Tapi aja mau pesigarui. Akibat ngiko tak mau ke sumbangan napa botoe. Nah itu, iya itu, pasalai. Itu kuncinya. Jadi dia mengatakan pisahkan. Henry pakai. Ya kau mak bangun WC kita pakai korok. Mak bangun pala kita pakai, mak bangun menara kita pakai, karena dia bukan tempat ibadah, dia hanya perangkat. Jangan masukkan di dalam masjid. Itu. Jadi memang ada piki-piki itu Pak yang memang berat. Ya mana nama masalah? Nasabah mega tahu gara-gara koro dia nasepakat. Maka karena kajian-kajian ulama itu sudah lama proses seperti itu. Ya ku ya Pak, tapakan jaki. Kuncina kepasanan nabita. Ya ku degatul le mala carmaku pamula-pamulana la tu capana. Ya to natala. Agak makrena bitta iya komelo ko sibawa ya akwilalan na suruga de nakrena bitta pegay sampajam de to nakrena bitta pegay pasidakam agak pe pasan na bitta perbanyak sholawat kepadaku itu mi kuncin iya mi tawad di sibawa na bitta pilala suruga to megay salawan iya mi ketika Rabi'ah al-Adawiyah ditanya berapa kali engkau bersalawat kepada Nabi di siang hari, dia mengatakan 10.000 kali. 10 salawat nasi sok. Lain kalau malam. Itu Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi siapa ini? Hah? Kali alhamdulillah kong kana. Makanya kau pura ki masam pajang perlu, makanya lah dari pakai tu salawat Nur Muhammad. Pak bukana innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu Pak bukana salawat Nur Muhammad. Aja tabaca salawat Nur Muhammad kau dia tabaca Pak bukan nasa gurota karena kau belum masuk di situ.
Ya komeko tamaiwi nuru Muhammad baca salawat itu. Baca Pak bukan agak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Napi baca sallallahu ala Muhammad. Itu diulang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu salawat nuru Muhammad. Gunana itu bisa untuk mata batin. Banyak manfaatnya. Tapi ya kodenya ya rotalala ya mana roh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mikita ri Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai tanda adab kepada Nabi. Mapaki ada istilahnya. Silahkan pakai ini menibawang. Meki palamperi salawati biya dena merigawa. Salawat ruhiyah tidak masalah. Pokoknya banyak macam salawat itu. Ini menibawang. Puji-pujian tapi salawat paling sukue adalah salawat yang ada di tahiyat terakhir dalam salat. Iro tapake ko meki sukula tapi ako ciaki na salaidi angkat tu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Iro tabaca ke 10 sidi ko mangaribi ke 10 sidi ko subuh. Habib Ja'far itu mengatakan tidak akan pernah engkau denang kamu masih sa ko balancah tulis sidapi di na tawe ko ya tu napake mengkatong tu barakat na pa. Jadi tapal amir to? Hah? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapala? Tinggal ditambah karimil abai wal ummahat. Aja toki, enggak boleh ditulis itu. Karimil abai wal ummahat. Itu saja dibaca. Itu salatnya para habaib untuk penarik rezeki istilahnya. Tapi aja nih robat baca. Pak maka dari cuma salawat dalil di badan lelung itu. Pakailah salawat biasa, kemudian bisa dipakai itu 11 kali di waktu maghrib, subuh juga 11 kali. Ya kode itu lejamiyero tapalah surah kecintaan Nabi yang diutus, yang surah yang diturunkan khusus untuk Nabi. Kega surah Al-Kautsar. Cintai surah itu. Tapalah mau tau? Dari tapalah Al-Kautsar. Ya kuina atena. Tapalah mau? Oh ya alhamdulillah. Inna atena natapala kode tapala Al-Kautsar. Jadi itu surah luar biasa, surah andalan nama kunraye. Apa setiap waktu pasti nak pakai. Iya, magai ko memang bisa sara pasti nak pakai tu. Angka bali angka dagi melu bisa nak caki ko makanye akhir terakhir bacakan surah Al-Kautsar. Dia nama boy itu. Ya kung kagak kami Pak Bani nasu-nasu tinggal diadu kemudian tetukang Pak Garu ini bacangin nate na cica na warung kemudian ditutup mesti ditutup dia nama wari itu nama siam mana sunan reki na dia nama nasu mamatai nanre na dia na cuci tariwe selama mempelamu piuringnya aja tepat kompro ala bawa ni Pak je bacangin nate na tataro ko pasampuna ya ko macake turingnya mana suti itu nanre ilala ya tahu tu barakan apa itu mega tu gunana angkalakai paciceran panokokang iya komoto kikoni kota Matindro ni bagus itu malam Kamis atau malam Jumat tapat ame 5 toko kadangatan apa tapangulok kualeta tapangulok makwe napa bacangin naten napa warung napa taruh kuyawana da na sebelah kiri palena kor napa baca salawat itu ampai papak karawe madar dinala ko kadangatan ko tunatanro itu natanra ina pasunna makunrai. Nah, itu no baca tau pandrita itu. Tapi dia nama rigago Pak Guru. Tapi aja terbaca ku moto Nah, itu Matindro pi. Makanya matu mago ada pego. Itu Matindro pi ko meki lebih aman. Tapi itu tidak boleh pakai pelapis langsung. Insyaallah. Jadi karone pacecereng itu pakai ini. Kong kanana moto tari tengah bendi moto dibaca tapi menggunakan tangan kanan. Cuma di punggung telapak tangan harus ditiup. Bacakan surah Al-Kautsar baru tiup di punggung telapak tangan. Apa aja itu dan itu biasa diganggu jin loki malopi na menre bombangi na malada na sidapi capan Pak saya pernah dikasih tahu guru tasenur maka damatan ratu bomba melo maka solan na ya ko menre bombangi na silepo capan na lelewali na patabara maka solang itu ya po ko menre bawa mi makona peno de na kasolat ya mitu maka sola silepo capan ya ko mite silepo capana bacangi na tena na pamamici larino itu barakat itu guru tak banyak itu Pak. Dan itu surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek. Inna atayna Al-Kautsar. Bahkan Nabi mengatakan siapa yang cinta kepada surah ini maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir.
nalay de chen na atay na bu kini surah al-baqarah sila daki makapala nalay de chen na atay na pe makara ko deta apla na atay na mate bawan ni itu ini atau melo kita masuruga deta antri pada koloki pasarap pasapang kajian ada na sopasa na mumiki lari semua pintu surga terbuka untuk kita keke metola tama lalu tapi kau wala ide cita umapeja elokoridi oto ki makasiveri watu mana tinrona tawe yang ketiga wajarang inrana atau makin ranga jong podang kegayasa bali bolata macicil motor idi palepa insyaallah lari ni tama suruga saya kira ya no pangolongan ya Bapak Ibu sekalian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi